Wahid. Nah sekarang ketua umumnya Haji Yakut Khalil Qomas. Karena di pimpinan pusat tentu saja sama sebenarnya, tidak lebih berat, tidak lebih ringan, sama saja. Di pimpinan ranting juga sama, di pimpinan anak cabang sama, dan cabang sama, wilayah sama, pimpinan pusat juga sama. Intinya berkorban. Intinya mau ngopeni dan berkorban. Tidak ada yang kemudian wah itu di pimpinan pusat pasti banyak lebih mudah atau bagaimana, atau di ranting pasti urusannya tidak banyak, pasti lebih mudah. Tidak ada. Sama tergantung kepada ghirah kita, tergantung kepada niat kita untuk ngopeni, usaha kita untuk sungguh-sungguh menjadi ingin diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim. Nah, karena saya di pimpinan pusat, maka jangkauannya atau wilayahnya provinsi-provinsi. Pernah suatu saat saya pergi ke Gorontalo untuk mengisi acara Ansor di Gorontalo. Setelah pulang dari acara, saya minum kopi di pinggir jalan. Pinggir jalan warung kopi kecil. Warung kopi kecil, kemudian saya memang di forum itu saya sampaikan kegelisahan terhadap kondisi Ansor hari ini waktu itu. Banyak sekali upaya-upaya untuk membenturkan Ansor dengan kelompok-kelompok yang hari ini ada. Hari ini ada, sering dibentur-benturkan. Maka saya memberikan warning, memberikan peringatan kepada sahabat-sahabat di Gorontalo itu untuk hati-hati. Kalau kita salah melangkah, maka Ansor akan menjadi pertaruhan bagi kesalahan langkah itu. Nah, tiba-tiba ketika ngopi saya dijawil oleh seseorang, orang tua yang kelihatannya penjual apa gitu ya. Mungkin satu tahun di sini pakai mikul-mikul itu. Sama-sama lagi ngopi. Mas Ansor, dengan kamu tidak usah khawatir terhadap Ansor, tidak usah khawatir terhadap Ansor itu akan rusak, karena Ansor itu dijaga oleh para kiai yang tidak kelihatan. Ansor itu dijaga oleh para kiai yang tidak kelihatan. Saya agak terkejut, maka saya tengok ke samping, orangnya sudah tidak ada. Orangnya sudah tidak ada. Memang waktu itu saya sempat ngambil pulsa dan segala macam. Saya mau tanggapi orang itu, mau terima kasih atas motivasinya. Orangnya sudah tidak ada. Saya semakin percaya bahwa memang gerakan muda Ansor itu didirikan oleh para kiai, khususnya Mbah Fasbullah, dan dijaga oleh para kiai. Maka saya ingatkan kepada sahabat-sahabat yang mau masuk Ansor, mau mendirikan Ansor, niatlah yang betul, niat ikhlas, niat ibadah lillahi ta'ala, bukan niat memperbaiki Ansor. Nah, ini yang kebalik kadang-kadang. Bukan niat memperbaiki Ansor, tetapi niat memperbaiki diri melalui Ansor. Ansor itu pun saya dijamin, karena apa? Karena didirikan, dijaga oleh para kiai yang tentu saja secara keilmuan jauh dibanding kita. Maka ketika kita masuk dengan argumentasi, alasan-alasan yang seolah-olah merasa lebih pintar dibanding Ansornya, maka bukan lagi mendapatkan hikmah di dalam Ansor, bisa nyuwun sewu kualat terhadap Ansor. Malati loh di Ansor ini, malati nih kan. Karena memang bertuah secara organisasi ini, organisasi bertuah, memiliki tuah. Siapa sing gelem murid-murid itu jelas itu sudah bebas. Artinya siapa sing ora gelem murid-murid
sudah masuk Ansor, ragil murid-murid malah rusak. Naudzubillah wala. Maka ketika sudah masuk harus cekat-cekat. Ini mengatakan ini dalam rangka memperbaiki diri melalui Ansor. Nawan tanah teniki dalam rangka memperbaiki diri melalui Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Ansor berkah yang malati. Ini Ansor. Mau malih NU nih, ya mesti lebih ganas lagi. Ini anaknya itu lebih ganas lagi. Dari sisi perjuangan Ansor itu sudah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka, 11 tahun sebelum Indonesia merdeka. Tahun 1934 Ansor itu berdiri. Mengalami berbagai macam pergolakan di tanah air. Dan dilalah itu Ansor selalu berada di garda terdepan di dalam perjuangan-perjuangan itu. Melawan Belanda, Wakila yang ngebom jeepnya Jenderal Malabi di Surabaya itu Banser. Yang ngebom tapi akhirnya mati juga. Bom di jari-jari gandul waktu itu. Tapi itu keberanian itulah membawa Jenderal Malabi meninggal dunia, dan itu menjadikan pertempuran menjadi tidak seimbang. Mereka akhirnya ngalah karena jenderalnya sudah mati. Wakilah Banser itu perjuangan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Setelah merdeka, kemudian ada pemberontakan di tanah air. Siapa lagi yang ada di depan? Ansor dan Banser. PKI, Ansor dan Banser. Terakhir Hizbut Tahrir Indonesia siapa? Banser. Ada yang lain? Organisasi yang lain ada apa enggak ya? Saya perlu takut tentang ini. Buku wonten tentang bikin kejahatan betul kan? Barangkali tentang bikin wonten. Wonten betul sing ngograb. HTI ben rubuh ben bubar itu wonten betul. Selain organisasi Ansor dan Banser. Semua tiarap, tidak ada yang berani. Hatta pemerintah pun tidak begitu berani, gampang karena tidak ada peraturan. Pemerintah itu bergerak harus dengan peraturan juklak dan juknis. Untuk pegawai Kemenpora, PNS, senian tapi sebelum menegak, kali ini menegak. Ngertos cara bekerja pemerintah harus ada juklak, dasar hukum untuk menjalankan sebuah perintah. Nah, kebetulan Hizbut Tahrir itu belum ada juklak dan juknisnya atau dasar hukumnya untuk dibubarkan. Maka pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian tidak mungkin berani membubarkan HTI. Tetapi bagi Ansor dan Banser tidak perlu juklak dan juknis. Juklaknya adalah ketika organisasi itu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengancam ideologi Pancasila, mengancam Undang-Undang Dasar 1945, maka disitulah Ansor akan berhadapan dengan mereka. Direstui ataupun tidak direstui oleh pemerintah. Maka ketika ada gejolak Hizbut Tahrir di Indonesia, di mana-mana yang berhadapan pasti Banser. Lu nginate diundang teng TV One. Nonton bulan opo sini. Ini terkait Hizbut Tahrir. Warisan kula Korwil Koordinator Wilayah Jawa Tengah Jogja. Ada kasus Ustadz Abdus Somad itu mau pengajian di Jepara. Nah, kebetulan krunya Ustadz Abdus Somad itu datang lebih dulu untuk mempersiapkan pengajiannya Ustadz Abdus Somad itu. Nah, mereka-mereka yang krunya atau petugasnya itu sudah menggunakan atribut-atribut Hizbut Tahrir.
Atribut Hizbut Tahrir yang ada di situ adalah topinya topi simbol Hizbut Tahrir yang kebetulan tulisannya lafaz la ilaha illallah. Serta merta masyarakat Jepara itu menolak geger. Masyarakat geger, otomatis Ansor dan Bansernya juga ikut membela masyarakat karena ini berkaitan dengan ideologi. Nah, karena itulah maka ada upaya-upaya untuk mengingatkan kepada kepolisian bahwa hati-hati loh, ini pengajiannya Ustadz Abdul Somad ini bisa membawa keresahan di dalam masyarakat. Karena apa? Karena petugasnya itu pada menggunakan atribut simbol-simbol Hizbut Tahrir. Nah, karena itu kemudian Ustadz Abdul Somad membatalkan pengajiannya di Jepara, di Semarang, sama di Ploso Kediri. Kulo di telepon di takeni di setengah di seneni teng yai kulo. Alhamdulillah kulo nate nyantri teng Ploso. Pesantren Al-Falah Ploso. Ditakoni teng Guse teng Gustoke. Beneran kok berani-beraninya menghalangi Ustadz Abdul Somad mau ceramah di Ploso gitu. Setelah acara di Pidiwan itu Ustadz Abdul Somad menggagalkan acara di Ploso. Bukan itu yang saya maksud, tetapi yang dimaksud oleh Ansor dan Banser adalah bahaya konsolidasi Hizbut Tahrir di Indonesia ini melalui pengajiannya Ustadz Abdul Somad. Jadi menggunakan pengajian Ustadz Abdul Somad itu untuk konsolidasi. Ternyata betul. Setelah itu beberapa kali demo dan beberapa kali aksi-aksi itu ternyata konsolidasi HTI yang sebenarnya sudah dibubarkan itu sudah mulai kuat. Buktinya kemarin rame lagi. Bendera-bendera hitam itu yang dianggap oleh mereka adalah bendera tauhid. Saya baru dengar itu mondok bertahun-tahun, 11 tahun lebih mondok belajar agama, baru tahu kemarin itu ada namanya bendera tauhid. Itu baru kemarin. Kalau kalimat tauhid, iya, bendera tauhid jadi kan pun ngertos. Tauhid kok jadi bendera? Kita rapal tiap hari, setiap ba'dal maktubah, wiridan la ilaha illallah. Torikotan wiridan la ilaha illallah. Belum lagi tahlilan kalau ada orang meninggal, belum lagi ada yang khol, belum lagi kalau ziarah tahlilan. Tiap hari tahlilan aja membayangkan, merapalkan, mengamalkan kalimat tauhid itu masih kesulitan. Nah, itu dipampang di bendera doang. Dan itu dianggap sebagai bendera tauhid. Nah, kalau begini ya benderanya yang masuk surga, orangnya ya nggak tahu. Benderanya aja yang masuk surga. Oh, kita kan boleh wirid dan la ilaha sampai merem-merem aja gak nyambung-nyambung, malah kilingan utang. La ilaha illallah. Itu kan la ilaha illallah itu diucapkan di mulut, diimani dalam hati, dilaksanakan lewat tindakan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita masih menuhankan kekuasaan, menuhankan harta benda, masih tunduk dan patuh terhadap kekuasaan, tunduk dan patuh terhadap harta benda, tunduk dan patuh terhadap situasi dan kondisi, mengeluh karena terjadi ini dan itu namanya belum la ilaha illallah Muhammadur. Melaksanakan itu aja susahnya minta ampun, kok ditempel di bendera di bawah-bawah. Ini yang namanya istilahnya yang oleh Sayyidina Ali disampaikan bahwa itu adalah kalimatul haq uridu bihal batil. Itu kalimat betul tapi ditujukan kepada hal-hal yang batil. Ini yang merusak negara, ini yang merusak agama. Contoh konkret Timur Tengah hari ini niku bukan kurang-kurang tiang pinter agama Islam. Bukan kurang-kurang. Syekh itu pun ke sana. Ini Pak Kiai Hadim pasti pun ngertos yang sering tentang Timur Tengah, tentang Arab Saudi.
banyak di sana para kiai, banyak di sana ilmuwan agama, banyak di sana guru, profesor, doktor agama. Tapi hari ini Timur Tengah menjadi sebuah kawasan yang paling tidak aman di dunia ini. Bayangkan Suriah itu, yang eksodus atau yang mengungsi di Suriah karena peperangan itu jumlahnya sudah jutaan. Dari jutaan yang mengungsi ke Eropa itu, mungkin separuhnya yang selamat sampai Eropa, separuhnya lagi tenggelam. Karena naik kapal itu di luar kapasitas kapalnya itu kan menyusut. Kapal yang harusnya isinya 100 diisi 1000.